Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik ya selalu menyertai sahabat aku semua dimanapun berada ya. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Kembali ya di edisi Bimbang General Reading ya, bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Apakah dia setia padamu ya? Mungkin ada di antara kalian yang merasa bimbang akan kesetiaan sang pujaan hati ya. Mari kita ulik bersama di sini. Di sini ada 4 file, masing-masing diwakili oleh Tamiya pink, Tamiya Tosca, Tamiya oranye, dan Tamiya hijau greens ya. Kalian bisa pilih salah satu, salah dua, atau dipilih ke semuanya. Dan jangan di skip saat ada iklan lewat ya, karena itu nanti bisa memutus energi kalian yang tercurah di file yang kalian pilih. Tanpa mengurangi penghormatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga diberikan jawaban yang terbaik buat hubungan kalian ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa, karena hanya atas izinnya segala sesuatu terjadi di dunia ini. Silakan 5 detik saja. Kalau kalian kekurangan waktu, boleh di pause kemudian di play kembali. Silakan. Oke, sekarang kita mulai untuk file yang pertama. Edisi Bimbang ya, General Reading. Apakah dia setia padamu? Di sini ada pembedanya adalah Tamiya warna pink ya. Oke. Siapa yang suka Tamiya? Gondes emang. Gondes suka Tamiya. Oh iya. Gondes ini kan akan kita tebak nanti di akhir penebaran kartu-kartu ini ya. Ini sebagai prediksinya, dan itu adalah sebagai penegasnya ya. Di sini edisi Bimbang General Reading. Apakah dia setia padamu? Di sini ada Seven of Wands ya, suatu perjuangan. Ada pertengkaran juga. Ada The Lover. Ada Ten of Wands dan ada Knight of Swords. Sesuatu berani melangkah ke depan. Ada perjuangan di dalam hubungan ini. Ada juga kadang pertengkaran. Tapi kalian saling mencinta, saling menyayang, saling melengkapi, saling memotivasi. Dan setiap ada pertengkaran, setiap ada perselisihan paham di sini ya, ada beban di hati kalian yang sehingga tidak segan kalian berdua, salah satu atau keduanya justru berani membuktikan cintanya dengan kata maaf, saling memaafkan ya. Ya, pertengkaran kadang-kadang terjadi karena salah paham, karena saling beda prinsip, atau karena sesuatu masalah yang memang tidak bisa menemui titik temu. Nah, di sini sering terjadi pertengkaran, tetapi kalian saling mencinta sehingga kalian pun gentle di sini, berani memaafkan, saling memaafkan ya. Karena apa? Kalau bertengkar kalian merasa terbebani. Nggak tahu kenapa, mungkin karena energi cinta kalian yang besar ya, sehingga kalau kalian bertengkar gitu, itu ngerasa sedih sekali, satu sama lain itu sama-sama merasakan seperti beban gitu loh. Akhirnya kalian saling memaafkan. Kadang-kadang entah dia entah kamu yang meminta maaf lebih dulu. Itulah yang dinamakan hubungan percintaan yang harmonis, yang tulus ya, bukan main. Ada perjuangan juga, kadang ada yang memperjuangkan untuk agar hubungan ini itu baik-baik saja, tapi yang satunya kemudian ya bikin masalah gitu, posesif mungkin ya. Yang satunya sudah enggak, maksudnya udah benar-benar menyampaikan kata hatinya, kalau aku cinta sama kamu, tapi yang satunya masih meragu. Akhirnya terjadi kesalahpahaman. Kalau chat nggak dibalas langsung curiga, langsung overthinking, langsung posesifnya datang. Di situ yang membuat pertengkaran. Tetapi hubungan ini
terjalin karena rasa cinta kasih. Jadi tidak ada kemungkinan pertengkaran itu berlangsung lama, mungkin beberapa jam atau mentok-mentoknya 2 hari itu nggak nyampe. Karena apa, di sini salah satunya kadang-kadang menyadari minta maaf. Ya kalau ada yang satu salah, yang satu ngambek, yang satu minta maaf. Kalau terjadi pertengkaran, salah satu di antara kalian pasti ada yang meminta maaf lebih dahulu. Itu yang dinamakan harmoni cinta. Sekarang kita lihat apa yang akan ditemui dengan hubungan seperti ini, yaitu suatu kebahagiaan pasti antara bina. Dan di sini ada magician, kekuatan alam mendukung hubungan kalian di file 1. Ya, karena apa? Ada the chariot. Ya, kesabaran, ketulusan, saling memperjuangkan hubungan di sini. Ya, walaupun kadang ngerasa lelah di saat bertengkar, beban hidup kalau lagi bertengkar. Kadang-kadang galau. Inilah dinamika cinta. Dinamika cinta itu nuansanya seperti itu. Ada galau, ada keletihan, ada pertengkaran, tapi tidak menutup untuk saling memaafkan atau saling berminta maaf. Yang satu sedikit agak ngambekan, yang satu memberikan suatu ketenangan. Seperti itu yang dinamakan cinta. Edisi bimbang general reading, apakah dia setia padamu? Iya, pastinya seperti itu, karena ini selalu, kalau untuk hubungan ini bakal langgeng ya, tapi kalau berjalan seperti ini terus ya, karena namanya dinamika adalah kelelahan, adalah kegalauan ya, pertengkaran juga ada. Tapi di sini karena seperti ini hubungan kalian ya, saling memperjuangkan, saling memaafkan, dan kalau ada pertengkaran saling tidak sungkan untuk minta maaf lebih dulu ya. Ada pertengkaran, salah cepat-cepat di clear, kita dibikin clear gitu, saling terbuka. Karena apa? Kalian saling mencintai, saling melengkapi, itulah hakikat cinta. Ini adalah simbol utama daripada ramalan percintaan atau prediksi percintaan ya. Kalau ada ini, semua akan baik-baik saja dan endingnya akan ada kesabaran. Di sini ada energi Cancer ya, dan Gemini gitu ya. Ada Gemini dan Cancer. Cancer sendiri tipe yang setia, tipe yang lembut ya, agak emosional sedikit, tapi dia tipe setia dan agak lelet sedikit sih agak lamban gerakannya ya kalau memutuskan sesuatu, tapi dia punya kesetiaan yang kuat seperti itu. Jadi kalau udah cinta sama satu orang, dia tidak akan mencintai sama yang lain. Tetapi ya dalam tanda kutip, kalau dia sudah kecewa sama satu orang yang membuat dia kecewa dalam hubungan percintaan terutama, dia tidak akan membiarkan dan tidak mau kenal lagi sama orang itu. Maka hati-hati kalian yang berdiri dengan Cancer, karena harus bisa menjaga hati ya seperti itu untuk Cancer ini yang berdiri dengan Cancer. Agak ngeselin sedikit, agak cuek dikit, tapi sebetulnya dia punya kesetiaan. Karena apa? Setiap pria atau maskulin itu mempunyai cara tersendiri untuk menyampaikan rasa cintanya. Ada yang cuek tapi cinta, ada yang sok-sok care tapi nggak beneran ya, kayak gitu. Ada penyampaian cinta, mempunyai cara tersendiri pria itu untuk menyampaikan cinta kepada orang yang dicintai, termasuk Gemini. Tapi Gemini juga tipe setia, tetapi agak-agak sedikit elemen udara ya, dia suka terbang ke sana kemari gitu, agak bimbangan sedikit ya. Oke, nggak usah diperjelas, kalian bisa merasakan sendiri ya. Oke, sekarang kalian akan shuffle untuk pesan buat kalian ya. Edisi bimbang ya, kalian bertanya-tanya apakah dia setia padamu. Di file 1 iya, Kondes menemukan suatu kesetiaan di sini, suatu keserasian hubungan ya, saling berbagi, saling memotivasi dan tidak sungkan untuk saling memaafkan ya, seperti itu. Kondes senang hubungan seperti ini. Kalian senang nggak? File 1 ini untuk yang memilih file 1. Amazing ya kan, benar kan? Oke. Ada lagi yang dinamakan kalian tuh seperti sepasang sandal.
nggak bisa terpisah. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau kalian saling memaafkan. Marahnya tuh cuman marah karena mungkin karena kangen, atau mungkin karena kalian merasa saking sayangnya gitu. Ada 09, momen apa di 09? Bisa bulan, bisa tanggal ya, hanya kalian yang tahu. Yang pilih file nomor 1 ada inisial E. Oke. Tidak perlu curiga, dia tipe setia yang kamu maksud. Tapi ini general reading, jadi bisa vice versa. Ini bisa di energi kamu, tapi juga bisa di energi dia. Letakkan energi kalian di mana? Ya, sekarang ini untuk penegasnya ada passion, apa? Passion. Oke, kita akan langsung artikan saja passion. Apa? Passion atau gairah. Ini yang dipesankan oleh para malaikat penjaga kalian atau energi positif ya. Percayai dan ikuti hasrat kamu dalam mencintai kehidupan dan karier. Ya, kita jabarkan dikit. Bermain aman bisa menyebabkan kebodohan dan depresi. Kamu telah meminta lebih banyak kebahagiaan dan arah yang pasti. Ya. Para malaikat telah menyalakan api gairah di hatimu untuk memimpin dan membimbingmu. Aman bagi kamu untuk mengambil resiko dan mengikuti keinginan hati kamu. Ya, ada gairah di sini. Ya, dan di sini kemuliaan Tuhan ya dapat membantu kamu ya. Membantu kamu untuk memuliakan Tuhan dengan hidup pada potensi tertinggi kamu. Ya, para malaikat akan mengasah bakat terpendam kamu dan membantu kamu mengasah keterampilan kamu. Kemudian ketika kamu menerapkan cara-cara ahli kamu pada gairah sejati kamu, keajaiban ilahi akan terjadi. Ya, cinta, cahaya dan syukur. Maksudnya seperti ini. Allah memberikan suatu cinta kasih, di mana di sini kamu harus saling mengisi, saling melengkapi ya. Kalau kamu menggunakan keahlian untuk menjaga hubungan ini, segala sesuatu akan menjadi suatu keajaiban dalam hubungan ini gitu ya. Oke, paham? Yang pilih file nomor 1 jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya, dan tekan tombol notifikasinya ya. Share kepada sahabat-sahabat kalian, barangkali bisa menjadi suatu channel pilihan juga ya. Gondes kan ingin juga ya. Oke, semoga bisa menjadi pencerahan, antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Boleh tersenyum untuk pilih file nomor 1 ya. Oke, file 1. God bless you, Allah memberkatimu. Bye. Halo, masih di edisi bimbang bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Apakah dia setia padamu? Ini general reading ya. Jadi tidak resonate, bisa tidak, tergantung energi kalian yang vibrasi energi kalian yang tercurah di sini. Ya, bisa vice versa. Oke, kita mulai. Di sini ada Tamiya Tosca. Oke, cuma sebagai pembeda saja. Tapi kalau kalian suka boleh. Des, aku mau Tamiya kamu gitu. Main tapi ke rumah Gondes. Ini sebagai penutup daripada tebaran ya, penegas atau pesan para malaikat menjaga kalian, atau bisa dimaknai juga sebagai energi positif ya. Oke, Gondes akan tebar di sini. Ada pembelajaran hidup yang didapat dari hubungan ini. Apakah dia setia padamu? Ada Knight of Cup, tawaran cinta. Gitu ya. Ada namanya pertimbangan, harus dipertimbangkan segala sesuatu itu. Apalagi menyangkut hubungan percintaan atau asmara yang harus rutenya itu dari pacaran, temenan, pacaran, ya kan, langsung tunangan gitu. Harus dipertimbangkan karena ini menyangkut hidup ke depan. Ada pencarian cinta, atau ada juga diartikan sebagai merasa lelah menghadapi masalah kemudian meninggalkan gitu ya. Dan inilah awal cinta gitu.
ada pembelajaran hidup yang telah dia dapatkan. Kita bicara tentang dia aja ya, karena kita kepoin si dia ya. Tapi ini energi bisa vice versa, ini bisa energi kamu, bisa energi si dia. Tapi Gondes ambil si dia aja, kita membicarakan tentang dia. Ada pembelajaran hidup dari untuk dia dari keadaan alam atau kejadian. Di sini dia menawarkan cinta ke kamu, itu sudah dipertimbangkan sekali, karena adanya pembelajaran hidup di masa lalu sebelum ketemu kamu atau dipertemukan dengan kamu ya. Dan dia sudah merasa benar-benar yakin ya, setelah mempertimbangkan gitu, lelah dengan pencarian cinta itu, lelah ya. Karena apa? Pembelajaran hidup itu sudah memberi pelajaran kepada dia, kalau mencari cinta ya atau luka masa lalu ya, itu tidak ada habisnya. Seperti itu yang dipesankan di sini. Nah, di sini menemukan kamu, dia klik, kemudian menawarkanlah cinta ke kamu dengan penuh pertimbangan, dan dia akan berhenti mencari cinta karena dia akan mengawali cinta bersama kamu. Dia walaupun kadang-kadang meninggalkan masa lalu ya, dan itu sangat sulit sekali dia lupakan, dia tinggalkan. Itu dia sulit untuk melupakan masa lalu karena peristiwa yang mungkin membuat dia sedikit trauma ya, dan dia menjadi jera untuk menjalin cinta di sini ya. Makanya dia jadikan sebagai pembelajaran hidup ini, dipertemukan dengan kamu ya. Dia ngerasa kesulitan karena apa? Waktu itu dia merasa pernah ada orang ketiga gitu, entah si dia itu mendapatkan orang, pasangan dia masa lalunya itu mendapatkan orang ketiga, seperti itu ya. Dan sekarang dia walaupun sulit melupakan masa lalu dalam hubungan ini, dia pun sulit untuk mencari orang ketiga karena dia tidak menginginkan orang ketiga. Dia menginginkan suatu kebahagiaan daripada pembelajaran hidup ini. Dia ingin membina suatu kebahagiaan bersama kamu ya, saat ini ya. Ini bisa nggak bisa sampai kamu menikah ya, ini cuma saat ini maksimal 3 bulan ke depan. Gondes tidak bikin timeless ya, takut mendahului. Nanti kalian sudah oke, udah berangan-angan, udah berharap besar, ternyata tidak terjadi yang seperti kalian harapkan. Karena apa? Timeless itu kan sifatnya selamanya. Gondes memberi batas waktu 3 bulan gitu ya. Nah, seperti ini. Apakah dia setia padamu? Dari pembelajaran hidup percintaan dia, perjalanan percintaan dia itu ya, dia sudah banyak mendapatkan suatu pelajaran. Dia sudah tidak lagi mau mencari cinta. Dia ingin menawarkan cinta kepada kamu dengan penuh pertimbangan, dan dia akan menghentikan pencarian cinta itu karena bersama kamu dia merasa awal dari cinta kembali yang selama ini mungkin sudah hilang karena adanya orang masa lalu ini ya, yang susah banget untuk dilupakan, sulit untuk dilupakan karena pernah diduakan oleh orang masa lalu ini. Nah, kemudian dia pun sekarang saat ini dia tidak ingin mencari orang ketiga untuk hubungan ini, karena yang dia inginkan adalah suatu kebahagiaan bersama kamu ya. Dia ambil semua pembelajaran hidup di masa lalu untuk memulai cinta bersama kamu. Insya Allah dia setia, insya Allah dia tepati janji. 3 bulan ke depan baru nanti kalian bisa melihat reaksinya. Oh iya Des, benar gitu. Mudah-mudahan insya Allah ya. Tetap berdoa yang terbaik untuk hubungan ini. Seseorang ini penuh pembelajaran di masa lalu untuk hubungan cinta. Jadi dia untuk berusaha untuk menjadi seorang yang setia, seseorang yang benar-benar bertanggung jawab atas jalinan cinta yang udah dia buka, dia awalin. Dia tidak akan lagi mencari, sudah mempertimbangkan tidak akan mencari cinta lagi, tapi ini mengawali cinta bersama kamu. Kadangkala kamu harus maklum kalau dia tidak bisa melupakan masa lalu. Memang sulit banget, mungkin tragedinya itu terlalu kejadiannya itu terlalu benar-benar membuat dia trauma. Paling tidak kamu bisa bantu healing. Karena di sini dia pembelajaran hidup tentang percintaan masa lalu adalah adanya orang ketiga. Ya, pasangannya mendatangkan orang
ketika padahal sudah berumah tangga ya. Dan di sini dia tidak akan pernah bisa lagi mencari orang ketiga, tidak akan pernah, bukan tidak akan lagi, kan kemarin yang mencari orang ketiga kan adalah pasangan dia tidak akan pernah mencari orang ketiga dalam hubungan ini, seperti itu. Bismillah ya. Kemudian saya akan tebar untuk pesan buat yang menonton atau memilih file nomor 2. Oke. 5 ya. Kita buka satu persatu, pesannya apa? Manipulasi ya. Siapapun, apapun tidak akan pernah mau dimanipulasi. Oleh karena itu ya, ada momen apa di tanggal 10 ya, tidak ada manipulasi di sini. Ini pesan untuk kamu jangan sampai memanipulasi dia ya. Ada inisial E kembali, jangan memanfaatkan perasaan dia ya, jangan menangis. Jangan kalian mendengar atau menonton video ini karena dianya itu kok jadi baik sekali terus kamu merasa ternyuh mendapat pasangan yang setia. Ada Z, ada inisial Y, ada inisial E, hanya kalian yang tahu ya. Oke. Sekarang Gones akan bacakan ini ya, prosperity ya. Langsung diartikan saja agar kita cepat paham ya, karena kalau kita artikan kalau kita bacakan saja ada sebagian yang tahu, ada sebagian yang tidak tahu, karena tidak semua orang Indonesia bisa berbahasa asing. Jadi Gones ambil jalan tengah. Oke. Prosperity. Oke, Gones akan artikan, akan Gones maknai pesan dari Archangel Ariel ya. Ini adalah pesan malaikat penjaga kalian atau identik dengan pesan alam atau energi positif kalian ya. Maknanya seperti itu. Oke, kita akan artikan prosperity. Kita artikan ya, your material needs. Begini aja. Kemakmuran, prosperity, kemakmuran ya. Kebutuhan materi kamu disediakan saat kamu mengikuti intuisi dan mewujudkan impian kamu menjadi suatu kenyataan. Apakah ini adalah impian kamu mendapatkan seorang pasangan seperti ini? Ya, inilah kenyataan ya. Di sini para malaikat penjaga kalian atau malaikat tertinggal di sini berbicara tentang saya menuangkan banyak kemakmuran atas kamu dalam hidup kamu dan meminta kamu membuka tangan untuk menerima ya. Jadi kamu harus menerima hubungan ini kalau memang kamu yakin ya. Beberapa harta akan datang dan membentuk ide-ide cemerlang, dan beberapa akan datang sebagai peluang. Kami para malaikat akan bekerja sama untuk mewujudkan impian tertinggi kamu, dan para malaikat meminta kamu memberikan kekhawatiran kamu kepada para malaikat penjaga kamu atau energi positif kamu agar ya Tuhan dan para malaikat itu sangat mencintaimu dan dengan senang hati membantu kamu untuk mencari cara ini ya. Para malaikat tahu bahwa kamu itu juga akan menyebarkan kebaikan kepada orang lain ya. Minta apapun yang kamu butuhkan dan dia akan membimbing kamu sesuai kebutuhan. Inilah pesan alam semesta, agar kamu selalu berserah diri kepada yang maha kuasa, agar kamu berserah diri pada yang maha sempurna, karena Allah akan memberikan apa yang kamu pinta sesuai yang kamu inginkan dan kamu butuhkan. Dia akan membimbing kamu sesuai kebutuhan ya. Cinta, cahaya, dan syukur. Oke, file 2 sudah kami sampaikan pesan daripada tebaran kartu di kesempatan apakah dia setia padamu ya. Semoga bisa menjadi motivasi, antisipasi, dan pembelajaran bahwa sesungguhnya segala sesuatu
hanyalah kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa, kita sandarkan kepada Yang Maha Kuasa, karena hanya Allah lah yang tahu apa yang terbaik buat kita, dan hanya Allah lah yang mengerti apa yang kita butuhkan. Ya, di mana yang baik, mana yang tidak baik, hanya Allah lah yang mengerti. Ya, oke. File 2. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya, dan tekan tombol notifikasinya agar sahabat semua mendapatkan daripada video Gondes yang terbaru. Oke. File 2. God bless you. Bye. Allah memberkatimu. Amin. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi bimbang ya, general reading. Apakah dia setia padamu? Ya, nanti kita ulik ya. Oke. File 3. Ada Tamiya warna orange. Oke. Nah, ini kita tebar nanti di akhir cerita atau akhir tebaran. Kita akan tebar kartunya di sini. Kita lihat apakah dia setia padamu. Di sini ada emosi, ada keinginan, ada tujuan, ada yang disebut dengan Three of Wands, keinginan untuk keberhasilan, dan ada The Woods, fase baru tentang sebuah kebahagiaan atau peluang. Ya, oke. Kita akan tebar sekalian ya ini ya. Ada klarifikasinya. Ada emosi, ada sebuah emosi itu bukan marah-marah, itu bukan. Kalau emosi menurut versi Gondes, emosi itu sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu, seperti itu ya. Di sini yaitu keinginan untuk melakukan sebuah tujuan untuk menjadi lebih baik, yaitu keberhasilan untuk sebuah fase baru, dan di sini ada peluang gitu. Apakah dia setia padamu? Yang sebagian Gondes lihat ada yang memang sudah jauh, hubungan ini udah agak mendekati ke kehancuran, ada yang mendekati ke diskomunikasi, ada juga yang memang baru gebet-gebet gitu, tapi sudah tidak dilanjut karena sesuatu hal di sini, karena tidak percaya diri ya. Ada ini hubungan kalian yang seperti itu, tetapi ada juga yang memang masih jalan, tetapi ya tidak menemui apa sih tujuan daripada hubungan ini. Ini untuk yang sudah masih berpasangan ya, karena di sini ada emosi, ada keinginan ya. Ada juga yang sudah kapal-kapalan ini berkeinginan mencapai suatu tujuan untuk melakukan suatu fase baru, yaitu menggunakan suatu peluang. Misalkan kalian kemarin tuh kayaknya bingung hubungan ini mau dibawa kemana ya, sering terjadi yang namanya perdebatan atau salah paham, atau salah satu di antara kalian itu terlalu posesif, terlalu overthinking. Nah, hubungan ini udah agak renggang dikit gitu loh, maksud Gondes itu tuh. Tetapi di sini alam pun mendukung hubungan kalian, memberkati hubungan kalian, sehingga hubungan ini kemudian berubah menjadi keinginan mempunyai suatu tujuan, yaitu suatu keberhasilan, dan menggunakan peluang ya dalam fase baru ini, dalam pertemuan baru ini untuk menjadi lebih baik, seperti itu. Yang sudah putus akan mencoba lagi untuk menjalin hubungan dan mempunyai atau berkeinginan tujuan untuk memperbaiki hubungan yang kemarin mungkin sempat agak retak-retak gitu ya, retak-retak kayak kaca ya, agak agak retak ya, renggang gitu ya, agak yang biasanya intens gitu karena sesuatu hal ya. Akhirnya kalian saling menjauh satu sama lain kayak gitu. Hubungan tidak lagi kayak kemarin intens gitu, kadang 4 hari baru chat, kadang-kadang enggak chat sama sekali, bahkan sampai berbulan-bulan enggak ada yang namanya komunikasi. Di sini yang pilih file 3 digambarkan atau dipesankan akan terjadi suatu fase baru ya, kalian berdua tidak cuma sepihak ya.
menginginkan sebuah keinginan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menjadi lebih baik dan untuk suatu keberhasilan suatu hubungan. Karena ada peluang ini di fase baru ini, memberikan suatu peluang ya, entah kamu entah dia, masing-masing memberikan suatu peluang untuk mencoba kembali hubungan ini. Dia juga tidak mencari gantinya waktu tidak berkomunikasi dengan kamu, karena dia fokus dengan mungkin suatu tujuan juga ya kan, pekerjaannya atau apa itu. Dia juga tidak mencari pengganti kamu. Begitupun semoga kamu juga tidak mencari pengganti dia, sehingga di sini klik ingin mencoba fase baru untuk melakukan suatu keinginan, yaitu mencapai suatu tujuan, yaitu keberhasilan dalam hubungan ya, seperti itu. Jadi dia setia, nggak nyari ganti, itu enggak. Dan di sini ada yang dinamakan awal dari aksi ya, aksi ini bisa vice versa, bisa aksi dari kamu, bisa aksi dari dari dia ya. Di sini akan ada namanya suatu pembuktian yang akan dia lakukan. Harusnya tidak cuma dia saja yang harus melakukan suatu pembuktian dari aksi ini, dari aksi tebaran kartu di perasaan kalian ini ya. Perasaan ini bisa vice versa ya, perasaan kalian atau perasaan dia gitu ya. Nah ini dimulailah aksi untuk melakukan suatu pembuktian ya, untuk mencapai suatu tujuan, mengisi peluang di saat fase baru dikasih peluang itu ya. Dan dimulailah perjalanan hidup. Ada Hermit dan di sini ada The Empress. Kenapa? Kalian berdua tuh masing-masing itu pribadi yang mandiri, terutama kalian yang feminim ya. Di sini menurut dia kamu itu adalah pribadi yang feminim, yang perhatian, penuh kasih sayang dan mandiri. Dia makanya tidak mencari gantinya dan tidak pernah mencari ganti. Kamu adalah pilihan terakhir. Ini adalah bisa diartikan suatu halu-halu atau diartikan sebagai pilihan lain, tapi di gambaran ditaruh di belakang seperti ini di antara Empress ini diartikan sebagai dia banyak pilihan tapi hanya satu yang dia pilih. Pandangan tetap mengarah ke sini ya. Jadi dia tidak mencari pilihan lain kecuali fokus pada pekerjaan dan pada kamu. Kamu adalah prioritasnya. Tidak ada yang lain. Ya, di sini yang dominan adalah ada the Mons, yaitu ada the Mons, kemudian ada the Empress, ada the Hermit, ya, ada the Mons, ada Scorpio, ada the Hermit, Virgo, ya, ada Virgo, ada Scorpio, ya, seperti itu. Yang dominan di sini ada Pisces, the Mons, ya. Jadi pribadi setia dan tegas, ya. Oke. Sekarang Gondes akan tebar box pinknya Gondes dulu. Pesan buat yang pilih file nomor 3. Apa yang akan disampaikan oleh box pinknya Gondes Mendes? Pesan versi Gondes Mendes. Gondes akan mengambil 5 sesuai tebaran kartunya di sini ya. Gondes akan buka satu persatu. Edisi bimbang general reading. Apakah dia setia padamu? Bersama Gondes Mendes, taruh tentang hati dan jiwa. Gondes akan buka pesannya untuk kalian. Children, di sini ada anak ya. Mungkin kalian ada juga yang berdealing dengan single parents ya. Di sini ada child. Ya, ada juga yang berdealing dengan pasangan orang lain. Ada angka 8. Ya. Momen apa atau momen apa di tanggal angka 8 ya, bukan tanggal angka 8. Ada keadilan Tuhan di sini. Ya, segala sesuatu apapun itu, pengadilan terakhir adalah pengadilan Tuhan. Jadi kita hati-hati dalam melangkah atau melakukan perbuatan apapun, dalam berbicara, dalam berhubungan, dalam apapun itu, karena
apapun yang kita lakukan pasti ada keadilan dari Tuhan nanti ya, ada keadilan tuh Tuhan. Jiwa spiritual yang tinggi bisa melihat isi hati. Ada seseorang yang bisa melihat isi hati. Jangan takut ya, tetap di sini ada Tuhan, ada Allah, ada yang akan selalu menunjukkan ke arah mana kita yang benar selama kita berpositif thinking terhadap seseorang atau terhadap seorang pasangan ya. Itu akan menjadikan atau Tuhan akan selalu membimbing kita untuk kebaikan-kebaikan. Tetapi kalau kita overthinking, biasanya bukan karena Tuhan tidak ingin membimbing atau Allah tidak membimbing kita, tetapi justru overthinking itu yang mengendalikan kita ya. Energi negatif yang akan mengendalikan kita. Makanya Gondes pesan jangan pernah bernegatif thinking. Apapun yang mereka perbuat terhadap kita, anggap saja dia akan baik-baik saja gitu. Jadi kita tetap positif thinking, sekalipun dia akan jahat sama kita, biarin aja. Atau nanti dia yang pusing sendiri, kita tetap baik-baik aja. Ada nilai plusnya positive thinking itu ya. Oke. Karena Gondes akan maknai daripada clairvoyance ya, Archangel Raziel. Gondes akan langsung artikan saja ya. Clairvoyance atau dimaknai sebagai malaikat agung ya, peran malaikat agung ya. Dimaknai sebagai clairvoyance artinya adalah kewaspadaan ya. Di sini kita maknai I am helping you. Saya membantu penglihatan spiritual kamu. Ini para malaikat berbicara ya, malaikat penjaga kalian ya, energi positif, maknanya seperti itu. Energi positif kalian ya, berbicara seperti itu. Saya membantu penglihatan spiritual kamu untuk terbangun sepenuhnya sehingga kamu dapat melihat cinta surgawi. Ya. Kewaspadaan kamu atau clairvoyance atau kewaspadaan kamu atau mata hati kamu gitu loh, bisa memandang itu, untuk bisa memandang, kewaspadaan ya. Kamu mungkin datang dalam berbagai bentuk sebagai gambaran mental sekilas di mata pikiran kamu, sebagai mimpi, sebagai pemandangan berulang di dunia fisik, dan sebagai aura dan energi, atau sebagai pengalaman atau penampakan ya. Semua aspek kewaspadaan itu indah dan bervariasi ya, jadi nikmati, percayai mereka ya. Pertahankan niat hanya untuk melihat cinta, dan itulah yang akan kamu lihat ya. Dan di sini ya, para malaikat atau energi positif kalian ini menahan semua warna pelangi seperti prisma cahaya yang indah ya, bekerja dan kristal kuasa bening memperbesar kewaspadaan dan membantu kamu merasa lebih dekat dengan energi positif atau malaikat kamu atau Raziel ya. Ya, jadi kamu diminta di sini kewaspadaan kamu terhadap hubungan ini. Ya, ini kamu bisa merasakan kan di sini bahwa dia juga setia, kamu juga setia ya. Ini ada sebagian yang mungkin tidak setia, tetapi dia tetap setia. Nah, di sini kewaspadaan kamu menilai bagaimana sih cinta dia ke kamu, tujuan dia ke kamu. Yaitu termasuk menggunakan kewaspadaan kamu dalam merasakan betapa indahnya cinta, betapa ya sebagai secara fisik itu kamu juga bisa melihatnya sendiri ya. Dan pertahankan niat hanya untuk melihat cinta itu ya, dan itulah yang akan kamu lihat gitu ya. Paham kan? Kalau nggak paham ya udah personal reading aja, dilihat aja apakah dia setia padamu atau tidak. File 3 ya, jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya, dan tekan tombol notifikasinya, share kepada sahabat-sahabat kalian, akan bermanfaat ya. Semoga bermanfaat daripada video ini, dan semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi
dan jadikan ini sebagai pembelajaran ya, untuk yang tidak mengalami dan tidak ada di ranah ini ya, sebagai hiburan. Kalau nggak resonate ya, kalau resonate ya jadikan ini sebagai antisipasi. Ambil yang positif, yang negatif singkirkan saja ya, ambil yang baik, yang tidak baik diperbaikin gitu. Oke, file 3. Terima kasih sudah menonton video ini. God bless you. I love you. Bye. Allah memberkatimu. Amin. Halo, masih di edisi bimbang ya. General reading. Apakah dia setia padamu? Bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Oke, file 4. Ada Tamiya hijau. Hijau bukan hijau, hijau. Orang Jawa kalau ngomong itu A jadi O. Medok. Gak apa-apa, namanya juga Gondes, golongan desok. Oke, kita tebar kartunya ya. Yang ini untuk di akhir tebaran. Edisi bimbang, apakah dia setia padamu? Ya, yang kepo, file 4. Ada peluang. Ada belenggu. Ada sebuah kebijaksanaan atau keinginan ya. Ini sebetulnya bisa diartikan bijaksana gitu dulu ya. Oke. Ada King of Swords, tanggung jawab. Ada The Wheel of Fortune, pergerakan menuju ke depan menjadi lebih baik. Ada peluang. Ada belenggu. Ada sebuah keinginan ya. Ini kalau lagi PDKT gitu ya, kalau lagi PDKT gitu ya. Queen of Cup ya, untuk yang single nih, mencari cinta. Tidak ada salahnya kamu keluar atau hangout dan bersosialisasi ya. Ini buat yang single. Kamu mungkin akan bertemu dengan lawan jenis yang akan menarik hati tim. Jangan ragu, jangan ragu-ragu ya. Ini untuk yang single ya. Di sini ada sebuah tanggung jawab. Ini untuk yang kapelan sekarang ya. Di sini ada peluang, tetapi ada sebuah kayak belenggu gitu ya, ada rintangan atau batasan gitu. Dimana di sini kalau kamu bertanya-tanya tentang perasaan dia kepadamu ya, setia atau tidak ya, sepertinya dia menyukai kamu dan setia pada kamu sepertinya ya. Dia suka, setia sama kamu ya. Dia tertarik pada kualitas kamu gitu. Kamu seorang yang bijaksana, kamu seorang yang baik, dan dia bertanggung jawab untuk hubungan ini. Dia ingin melangkah ke pergerakan yang lebih baik daripada hubungan ini. Ada belenggu di sini, tetapi di sini ada peluang. Ya, belenggu ini bisa diatasin. Apakah dia setia? Ya, dia setia. Kalau kamu bertanya tentang perasaan dia, memang dia suka dan menyukai kamu dan tertarik sama kamu dan menyukai kehangatan kamu, dan dia akan setia sama kamu. Di sini ada tanggung jawab. Seperti itu, ya. Ya, begitu. Ya. Ini untuk yang kapelan. Kalau yang taksir dia menyukai kamu pasti, karena dia suka kamu tuh hangat orangnya ya. Dan untuk suatu hubungan atau kalian yang sudah berhubungan di sini ya, seseorang ini yang maksudnya dia itu kalau kamu pertanyakan, dia menyukai kamu, dia setia sama kamu, tetapi lebih baiknya gitu loh, kamu juga harus sikap terbuka dengan dia ya. Kamu juga harus terbuka dengan dia, apa yang ada di perasaan kamu ya. Dengan begitu kamu bisa mengontrol keadaan untuk meraih apa yang kamu inginkan dalam satu hubungan ini. Kalau kamu pertanyakan dia setia, iya dia setia, karena dia memang suka sama kamu dan dia ingin melangkah ke depan, bertanggung jawab atas hubungan ini walaupun ada belenggu. Ini belenggu ini bisa karena keluarganya, karena dia single parent ya, anaknya gitu.
Ya, ini ada yang berdealing dengan atau berhubungan dengan single parent, ya, single. Tapi untuk yang lagi PDKT, ya dia menyukai kamu dan dia akan setia sama kamu karena dia menyukai atas semua yang kamu berikan ke dia, itu suatu kehangatan, suatu. Tapi untuk yang sudah berhubungan, lebih baiknya walaupun dia setia, kamu juga harus lebih terbuka kepada dia gitu. Ada tanggung jawab yang ingin seharusnya ini kan vice versa bisa ya, karena general reading kalian berdua diminta untuk bertanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan menjadi lebih baik. Itu caranya bagaimana? Relaksasi dengan cara lebih tenang, lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa untuk hubungan ini akan menjadi lebih baik, dan lakukan suatu aksi atau tindakan untuk mencapai suatu tujuan kembali. Di sini ada untuk pergerakan ke depan mencapai tujuan. Di sini pasti ada tujuan yang pasti, yaitu peluang untuk mencapai suatu harapan. Iya, di sini ada yang kalian berdiri dengan single parents yang sudah mempunyai momongan atau anak. Nah, belenggunya itu di sini kemungkinan besar adalah anaknya. Untuk yang berdiri dengan single parent, untuk yang single baik-baik saja ya. Tetap gunakan peluang ini sebaik-baiknya untuk mencapai suatu tujuan. Untuk yang lagi PDKT, ya tidak ada salahnya kamu mencoba keluarkan. Akan ada datang lawan jenis di sini yang nanti akan menyukai kamu dan menjadi pasangan kamu, dan kalian akan berjalan seiring mencapai tujuan untuk saling setia di sini. Ya, untuk yang berdiri dengan pasangan orang lain, pasangan orang lain ya ada anak, ada istri ya, ada belenggu dari mereka. Jadi dia tidak bisa total setia sama kamu, tapi dia suka sama kamu, dia sayang sama kamu, mau seperti itu. Ya, di sini ada Scorpio, ya, ada Scorpio dominan. Ya, oke. Bundes akan shuffle untuk box blinknya. Bundes pesan buat yang memilih file part. Ada pesan apa dari box blinknya Bundes? Box blinknya Bundes versi Bundes Mendes. Bundes akan mengambil 5 saja. Dia setia ya, Des. Iya, dia setia. Dia suka sama kamu. Dia suka dengan kamu. Cuman kalau yang udah berdiri dengan pasangan orang lain, ya nggak bisa total. Kan dia punya anak, punya istri, punya keluarga. Belenggunya gimana, Des? Belenggunya ini belenggunya untuk yang pasangan dengan single parent ataupun dengan single ini ya, bukan lajang ya, bisa dilewati, tapi dia punya anak. Nanti anaknya bisa dikasih pengertian. Ya setia ya, Des. Ada tujuan buat hidup bersama kamu. Ada angka 10, ada momen apa di angka 10? Ya. Angka 10 juga dimaknai 1, yang artinya kamu harus lebih banyak berdoa kepada Yang Maha Kuasa, lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Cinta kalian direstui oleh alam semesta. Ya, di sini ada inisial S. Siapa S? Ya. Bumi, berusaha untuk bisa menerima dan diterima. Pasti kalau namanya menjalin hubungan itu harus bisa menerima dan terima. Ada cup kosong. Buat yang lajang nih ya, cupnya kosong. Kamu harus berusaha untuk keluar dari zona nyaman kamu. Ya, untuk yang single nih, yang mencari cinta, ya, cupnya masih kosong. Tidak ada salahnya kamu keluar atau hangout atau bersosialisasi. Kamu mungkin akan bertemu lawan jenis yang akan menarik kamu atau menarik hati kamu. Ya, jangan ragu-ragu atau malu untuk mendekatinya atau membuka hatimu, dan percayalah kata hatimu dan instingmu. Ini untuk yang single ya.
bukan single ya, single deh, belum punya pacar, maksudnya single yang mencari pacar gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk saatnya memaknai spiritual understandings ya dari Archangel Raziel. Pesan para malaikat penjaga kalian atau pesan alam ya. Spiritual understanding, pemahaman tentang spiritual ya. Saya para malaikat membawakan kamu informasi dan simbol eksoteris dan membantu kamu memahami kebenaran spiritual. Pesan alam semesta buat kamu ya. Pemahaman spiritual kamu meningkat ke tingkat lain saat kamu membuka cara baru dalam memandang kehidupan, tetapi berpikiran terbuka dan lepaskan pemikiran dan ilusi yang terbatas. Perhatikan tanda-tanda informasi yang akan datang kepada kamu 3 kali atau lebih ya. Perhatikan bentuk dan simbol geometriknya dalam penglihatan fisik dan fisikis kamu ya. Ketahuilah bahwa kesadaran kamu yang meningkat dapat mengubah hubungan dan tujuan kamu ya. Para malaikat akan memandu kamu melalui perubahan ya, sehingga hidup kamu mencerminkan sebuah pengalaman batin ya tentang hubungan. Hubungan itu kan berhubungan dengan batin. Kalau kita tidak punya batin, bagaimana kita bisa merasakan cinta, kita bisa merasakan kebencian, kita bisa merasakan positif, energi positif, bagaimana kita bisa merasakan apa yang tidak terlihat tapi kita bisa rasakan. Itulah yang dinamakan pemahaman spiritual ya. Ya. Para malaikat ya akan membantu kamu ya memahami ide-ide yang bertentangan dengan logika normal ya. Sebenarnya nggak mungkin ya, udah ada belenggu, udah ada anak tetapi kok bisa setia. Sepertinya itu. Tetapi di sini energi positif kalian lebih dominan, lebih mengerti apa yang terbaik untuk hubungan ini, karena di sini alam pun merestui hubungan kalian ya. Oke. Kamu akan melakukan perjalanan jiwa bersamanya ke ruang belas tempat kamu dan dia membantu ya kebenaran dan rahasia. Saat bangun kamu akan mungkin tidak sepenuhnya mengingat atau memahaminya, tetapi pengetahuan ini tertanam secara permanen di dalam bawah sadar, dan kamu di mana Allah itu akan memberikan bimbingan pada kamu di sepanjang waktu, sepanjang hari ya. Ada cinta, ada cahaya, dan ada syukur. Itu yang terpenting di dalam kehidupan kita ya. Jadi pesan malaikat di sini, para malaikat atau energi positif kamu itu membantu untuk memahami sebuah spiritual, sebuah keinginan, sebuah tujuan dalam hidup ini, bahwa segala sesuatu itu kamu akan dikembalikan kepada Yang Maha Kuasa, berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Di mana di sini juga ada angka 10 yang dimaknai 1 ya. 0 tambah 1 temunya 1, yaitu spiritual kepada Yang Maha Kuasa. Tetap berdoa memohon yang terbaik untuk hubungan ini. Kalau kalian yakinkan hati kamu. Kalau tidak yakin, lepaskan saja ya. Oke. Semoga bisa menjadi pembelajaran, antisipasi dan motivasi ya. Jadikan sebuah pemahaman spiritual itu menjadikan kamu jadi lebih baik dalam menilai hal apapun, dalam melangkah kemanapun ya. Karena itu yang terpenting untuk kita pahami bahwa spiritual itu memang harus benar-benar tertanam pada diri kita ya. Oke. File 4, jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya ya, dan share ke sahabat-sahabat kalian. Tekan tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan video-video Gondes terbaru ya. Edisi bimbang general reading, apakah dia setia padamu? Insya Allah dia akan menjadi setia dan mencapai suatu tujuan pada kamu. Tentunya kalian harus beriringan, tidak cuma jalan sebelah. Itu maknanya daripada
spiritual understanding atau tebaran kartu pada kesempatan apakah dia setia padamu. Oke, file 4 ya. God bless you. Allah memberkatimu. Ya, oke, terima kasih. File 1, file 2, file 3, file 4 sudah Bunda sampaikan semuanya. Ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan adalah mutlak milik Gondes Mendes Tarot sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah ya. Jadi mohon dimaafkan kalau ada kesalahan. Ya, tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa, tetap bermohon kepada Yang Maha Kuasa, bersyukurlah dalam segala keadaan. Amin. Ya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Bye. Allah memberkatimu. Amin.